Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Masyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang masih mempertemukan kita semua di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat ya Pak ya. Dalam keadaan alhamdulillah kita masih mendapatkan curahan dan limpahan nikmat serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Allah masih memudahkan kita semua untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat berjamaah di masjid khususnya di waktu subuh ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyempurnakan semua kenikmatan ini sampai dengan akhir hidup kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mengawali pertemuan pagi hari ini, mohon izin saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah menerima amal ibadah kita semua selama bulan Ramadan kemarin, dan mohon kiranya kami ya, dimaafkan kesalahan-kesalahannya yang telah lalu. Begitu pula insyaallah kita semua saling memaafkan ya, supaya tidak menjadi beban kita kelak di akhirat. Ikhlas ya Pak ya? Ikhlas, alhamdulillah ya. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita Syama'il Muhammadiyah, tentang karakteristik kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya telah kita bahas beberapa hadis dalam bab wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang kita sudah bahas adalah hadis dari Anas bin Malik yang menceritakan tentang pandangan terakhirnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau masih hidup ya, yaitu pada hari Senin pagi di waktu subuh, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meninggal dunia di hari itu juga, yaitu dalam sebagian riwayat disebutkan pada waktu duha yang sangat panas. Kemudian hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya beliau berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha ya. Kemudian juga disebutkan beliau sempat meminta bejana dan mengusap mukanya dengan air yang ada di bejana itu ya, di mana beliau mendengar Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma a'inni ala munkarat au sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku ya, atas pedihnya atau sakitnya sakaratul maut. Hadis yang lain disebutkan dari Abdullah bin Umar, juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, la aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak lagi mendambakan ringannya kematian yang diperoleh seseorang setelah aku melihat betapa beratnya, betapa sakitnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini kemarin kita ambil faidahnya, bahwa seseorang yang Allah uji dengan rasa sakit ya, saat-saat sakaratul mautnya, itu tidak mesti menandakan kematian yang su'ul khatimah. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang mati
kelihatannya begitu sangat mudah seperti tanpa ada rasa sakit, ya, itu juga tidak mesti menandakan kematiannya dalam kondisi husnul khatimah. Karena kita melihat ternyata manusia terbaik, Rasul yang paling mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, beliau pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit yang beliau rasakan di saat detik-detik terakhir sakaratul mautnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang akan kita bahas adalah hadis kelima dan seterusnya. Hadis kelima adalah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafnihi faqala Abu Bakrin sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu qala ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'il ladzi yuhibbu an yudfana fihi idfinuhu fi mawdi'i firashi. Hadis kelima dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat berselisih, berbeda pandangan tentang masalah penguburan jenazah beliau. Lalu Abu Bakar berkata, aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu perkataan, satu hadis yang aku agak lupa, yaitu Rasulullah pernah bersabda, ma qabadallahu nabiyyan, tidaklah Allah mencabut nyawa seorang nabi melainkan di tempat di mana nabi itu ingin dikuburkan di dalamnya. Jadi kata Abu Bakar, saya pernah mendengar Rasul bersabda, tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi, mencabut nyawanya, melainkan di posisi, di tempat di mana nabi itu pengen dikuburkan di situ. Dan karena Rasulullah SAW wafatnya itu berada di atas pangkuan Aisyah, berarti di atas tempat tidurnya Aisyah, maka yang sekarang kita saksikan kubur Rasulullah SAW itu ya di tempat itu. Disitulah dulu Rasul wafat, disitulah dulu tempat tidurnya Aisyah, dan disitulah Rasulullah SAW dimakamkan. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, penjelasan dari hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Qari, ya, mengapa kemudian para sahabat berselisih tentang tempat penguburan jenazah Rasulullah SAW. Ya, sebagian ada yang mengusulkan dimakamkan saja di makam Baqi' bersama dengan sahabat-sahabatnya. Sampai sekarang makam Baqi' masih ada. Ada yang mengatakan dimakamkan saja di kampung halamannya, yaitu di kota Mekah. Ada juga yang lebih, usulan yang lebih aneh lagi, Pak, dikuburkan di dekat makam nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi kemana tuh? Ya, Baitul Maqdis sana jauh sekali. Ya. Au fi nafsid dafn. Ya, disitulah mereka berselisih pendapat. Hingga akhirnya Abu Bakar yang menengahi. Allah tadinya Abu Bakar itu lupa, lalu Allah berikan kembali, diingatkan kembali tentang sabda Rasul yang tadi kita sampaikan. Maka kemudian para sahabat setelah itu bersepakat, berdasarkan dengan keterangan yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, bahwa Rasul kemudian dimakamkan di tempat meninggalnya, ya, maka dipindahlah itu tempat tidurnya Aisyah dan digalilah makam beliau di situ, dan beliau pun kemudian dikuburkan di dalamnya. Siapa yang menggali kuburannya? Yaitu sahabat Nabi yang bernama Abu Talha. Imam Al-Munawi mengatakan, ya, hal yang demikian itu merupakan bentuk penghormatan kepada Rasulullah SAW, di mana tidak dilakukan sesuatu kecuali sesuai dengan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan, Rasul sakit itu sudah cukup lama. Ya, ada yang mengatakan sejak bulan Safar, ya, ada yang mengatakan sejak awal bulan Rabiul Awal, kurang lebih sekitar 2 pekan.
Hingga ketika sakitnya semakin parah, maka Rasul meminta izin kepada para istrinya supaya beliau dirawat di rumah Aisyah saja. Kalau sebelumnya Rasul masih pindah sesuai dengan jatah harinya masing-masing, ya, di saat sakit menjelang kematiannya Rasul meminta izin supaya dirawat di rumah Aisyah. Ini menandakan bahwa memang Rasul pengen dimakamkan di situ, Pak. Ya. Dan rata-rata para nabi memang begitu, di mana dia wafat, disitulah dia dikuburkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Begitu pula seperti Nabi Musa alaihissalam. Beliau sebelum meninggal pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kuburanku di tempat terdekat dengan Baitul Maqdis. Ya. Nabi Musa, dulu kita ketahui, Nabi Musa dan Bani Israel itu belum pernah bisa menemukan jalan pulang ke Baitul Maqdis. Kenapa? Sebagai bentuk hukuman yang Allah berikan kepada Bani Israel, Pak. Bani Israel itu dihukum oleh Allah, tidak bisa menemukan jalan pulang ke Baitul Maqdis, Palestina, Al-Quds. Kenapa? Karena mereka durhaka kepada nabinya. Ya, diajak berjihad, diajak berjuang, padahal Allah sudah janjikan kemenangan. Kalau kalian mau berjihad, pasti menang. Tapi mereka tidak mau. Ya, durhaka. Karena itu Allah kutuk mereka tersesat. Ya, muter-muter di gurun pasir itu selama 40 tahun. Di masa itulah Nabi Musa wafat. Karenanya beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah makamku di tempat terdekat dengan Baitul Maqdis. Ya. Allah kabulkan keinginannya sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka shadaqa Rasulullah, benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau bersabda, tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi pun melainkan di tempat di mana nabi itu pengen dimakamkan. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dan hal ini wala yunafi karahatud dafni fil buyut li'anna min khasaisil anbiya annahum yudfanuna haitsu yamutun. Ibnu Katsir mengatakan, ya, meskipun memang kalau bagi kita orang awam, ya, artinya bukan nabi, ya, kita ini bukan nabi, ya, para ulama sebagian mengatakan makruhnya menguburkan jenazah di dalam rumah. Ya. Kalau orang Betawi kan bukan di dalam, ya Pak, di luar, ya, di pekarangan rumahnya sendiri. Ya. Nah ini di dalam rumah sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Ibnu Katsir mengatakan qad ulima bitawaturi annahu sallallahu alaihi wasallam dufina fi hujrati Aisyah allati kanat takhtassu biha. Ya, keterangan tentang bahwa Rasul dimakamkan di kamarnya Aisyah adalah keterangan yang mutawatir. Kemudian hadis yang berikutnya jamaah rahimakumullah dari Abdullah bin Abbas dari Aisyah radhiyallahu anhum jami'an. Aisyah berkata, anna Abu Bakrin qabbalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da ma mata. Aisyah menjelaskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal dunia. Dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha juga disebutkan, qalat aqbala Abu Bakrin ala farasihi min maskanihi bisunhi hatta nazala fadakhala al-masjid. Kita tahu saat Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar sedang tidak ada di tempat. Dia sedang berada di tempat yang lain yang cukup jauh, di rumah keluarganya yang lain. Setelah Rasul wafat, orang-orang goncang, maka ada yang menyusul Abu Bakar. Lalu Abu Bakar datang dengan terburu-buru menaiki kudanya, sehingga ketika sampai di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia turun dari kudanya, kemudian masuk ke dalam masjid dan tidak berbicara dengan siapapun sampai masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan putrinya sendiri. Fatayammaman nabiyya wa huwa musajjan bi burdi hibratin. Maka dia melihat Rasulullah sudah tempatkan di atas tempat, ya seperti itu, terlentang dan ditutup jasadnya bibur di hibratin, ya dengan kain burdah. Fakashafa an wajhi,
Maka Abu Bakar pun membuka bagian wajahnya, penutup wajahnya dibuka. Thumma akabba alaihi faqabbalahu. Lalu Abu Bakar pun kemudian merunduk dan mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma baka, kemudian menangis. Abu Bakar menangis. Faqala, dan dia mengatakan, bi abi anta ya Nabi Allah, demi Tuhanmu ya Rasulullah, la yajma'ullahu alaika mautataini. Allah tidak akan mengumpulkan untukmu dua kematian. Ammal mautatul lati kutibat alaika faqad muttaha. Adapun kematian yang telah ditetapkan atasmu, engkau telah menjalaninya. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Dalam riwayat yang lain, ketika Abu Bakar datang, fakasyafa an Rasulillah, lalu dibuka wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia pun menciumnya. Ya. Dan dia mengatakan, bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyitan. Engkau adalah orang yang baik saat masih hidup ataupun telah mati. Ya, ini tidak heran kalau Abu Bakar memang orang yang paling mencintai Rasulullah, dan Abu Bakar orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini jamaah rahimakumullah menunjukkan kepada kita diperbolehkannya mencium jenazah. Ya, bahkan kalau dia orang soleh seperti ini, ya kalau Rasul ya bukan orang soleh lagi, seorang nabi. Ya, apalagi kalau dia seorang orang soleh, ya, apalagi ulama. Maka hendaknya kita takbil, mencium, yaitu di bagian keningnya, ya. Mithlu ma an yuqabbilal insan jabhata walidihi. Ya, mencium boleh dilakukan kepada siapapun, kepada orang tuanya, ayahnya, ibunya, anaknya, atau mungkin pasangannya yang lebih dahulu meninggalkannya. Ya, itu adalah ciuman kasih sayang dan juga selamat tinggal. Sebagaimana Rasul pernah melakukan. Jadi Abu Bakar melakukan karena Rasul pernah melakukan, yaitu ketika wafatnya sahabat beliau Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un ini sahabat Nabi, asli dari Mekah, termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Dan Utsman bin Maz'un ini adalah sahabat muhajirin yang pertama meninggal di kota Madinah. Nah, maka saat Utsman bin Maz'un meninggal dunia, Rasul mendatangi jenazahnya dan mencium keningnya, ya, bahkan juga wahwa yabki, Rasul juga menangis, ya, ketika Utsman bin Maz'un ini meninggal dunia. Dan jamaah rahimakumullah, menangis karena kematian seseorang itu boleh, namanya juga orang itu sedih. Ya, ditinggalkan orang yang dicintai, ditinggalkan orang yang disayangi, apalagi sekelas seperti Rasulullah SAW yang telah banyak memberikan manfaat, yang telah mengantarkan hidayah. Ya, tentu sangatlah wajar kalau sahabat-sahabatnya itu menangis begitu luar biasa. Sampai waktu pertemuan yang lalu kita sampaikan, para ulama mengatakan inilah musibah terbesar bagi umat ini, yaitu wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Kalaupun ada keterangan yang menyebutkan bahwa jenazah itu disiksa oleh Allah disebabkan tangisan keluarganya, itu yang dimaksud adalah kalau nangisnya pesenan, Pak. Ya. Nangisnya pesenan. Karena di antara kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah zaman dulu, mereka membayar orang-orang untuk menangisi jenazah keluarganya. Supaya apa? Kelihatan orang ini kayak banyak jasa gitu, sehingga orang itu ditangisi. Nah, ini yang menyebabkan jenazah itu diazab oleh Allah. Ya. Bahkan itu dulu sebelum Islam datang jadi wasiat. Nanti kalau saya mati, ini duit buat bayarin sekian orang suruh nangis. Jadi zaman dulu ada joki nangisin mayat. Ya. Nah, setelah Islam datang, Rasul melarang. Itu dilarang, diharamkan. Begitu pula kalaupun yang nangis itu karena sedih tapi nangisnya berlebihan alias an-niyahah, meratap-ratap, itu juga haram, tidak boleh. Ya, biasanya ada anak ditinggal mati orang tuanya, saking sedihnya sampai
nyobekin baju, nyakarin muka, guntingin rambut, ada yang guling-guling, itu namanya niyaha, meratap-ratap. Meratap hukumnya haram. Ya. Adapun menangis karena sedih, meneteskan air mata, nggak ada masalah. Ya. Itu tidak ada masalah. Seperti ini Rasulullah menangisi wafatnya Utsman bin Maz'un. Bahkan Rasul punya putra namanya Ibrahim, yang terlahir dari seorang budak perempuan namanya Maria Al-Qibtiyah. Ibrahim meninggal di saat masih bayi. Rasul menangis. Ditanya para sahabat, "Ya Rasul, mengapa engkau menangis?" Ya, hati ini bersedih. Ya. Hati ini bersedih, menangis. Dan tangisan itu bukan tangisan ratapan, bukan. Menangis biasa saja karena kesedihan, ya, ditinggal orang yang dicintai, dan itu tidak ada masalah. Yang dilarang adalah menangis karena meratapi. Ya, karena meratap itu, kenapa tidak diperbolehkan? Karena meratap itu simbol orang itu tidak ridho, tidak ikhlas menerima takdir Allah berupa kematian orang yang dicintai, Pak. Itu yang menyebabkan haram. Tapi kalau menangis biasa kan udah ikhlas hatinya, tapi kan tetap air mata nggak bisa dilarang. Dia netes sendiri. Itu tidak masalah. Ya. Baik, itu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abu Bakar mencium Rasulullah SAW ketika meninggal dunia. Hadis juga yang mirip dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan anna Abu Bakrin dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fawadha'a famahu baina ainaihi. Abu Bakar datang masuk melihat jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya. Lalu dia meletakkan mulutnya di antara kedua matanya. Jadi menciumnya di bagian kening sebelah sini. Wa wada'a yadayhi 'ala sa'idahi, meletakkan kedua tangannya di antara kedua lengan Rasulullah. Jadi seperti dipeluk begitu. Ya. Ya, tangannya Abu Bakar memegang bagian lengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia mengatakan, Abu Bakar mengatakan, wa nabiyah, wa sofiyah, wa khalilah, wa nabiyah, wahai Nabi Allah, wa sofiyah, wahai manusia pilihan Allah, wa khalilah, wahai manusia kekasih Allah. Apakah ini kalimat ratapan? Bukan. Itu semacam kalimat ucapan selamat tinggal. Ya, sebagian disebutkan di dalam sebuah riwayat, ya, Abu Bakar datang, lalu dia pun menyingkap kain yang menutupi Rasulullah, dia memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan, membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja ini disunnahkan kita baca saat orang meninggal dunia, ya, supaya kita faham dan sadar, Pak, dan ridho terhadap takdir Allah. Karena apa artinya? Inna lillah, kita ini semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi, dan kita semua ini hanya kepada Allah. Raji'un, akan kembali. Ketika seorang muslim membaca ini, ya, saat saudaranya sesama muslim meninggal dunia, ya, itu menyadarkan dirinya bahwa inilah hakikat kehidupan dunia. Hidup itu berhenti dengan kematian, dan orang yang meninggal dunia itu nggak kemana-mana, asalnya dari Allah, ya kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu diharapkan dapat menumbuhkan keikhlasan dan juga menguatkan kesabaran. Ya, pertanyaannya, kemarin ada tokoh internasional yang meninggal, Pak. Siapa, Pak? Pak tuh. Bapak baca innalillah nggak? Boleh nggak innalillah wa inna ilaihi raji'un tuh? Innalillah wa inna ilaihi raji'un itu, kalimat ini bukan kalimat mendoakan. Ya, itu hanya kalimat yang dibaca sebagai bentuk respon atas musibah. Dan kalimat itu kembalinya kepada kita yang membaca. Ya. Karenanya kalaupun mohon maaf ada orang non muslim meninggal dunia, kita mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un, ya nggak ada masalah kalau itu. Yang dilarang, yang tidak diperbolehkan adalah mendoakan, memintakan ampunan. Ini yang tidak boleh. Ya.
Dilarang mendoakan, memintakan ampunan bagi orang yang telah meninggal dunia dalam kondisi tidak beriman. Itu yang tidak boleh. Jelas Pak ya? Ya. Adapun mohon maaf barangkali kalau kita punya saudara, teman, dia non muslim, masih hidup tapi ya, boleh nggak kita doakan? Nah, kalau itu para ulama masih memberikan keringanan, boleh. Didoakan apa? Doakan dapat hidayah, doakan dilembutkan hatinya biar bisa menerima Islam, atau didoakan yang lain, mudah-mudahan panjang umur, ya, murah rezeki, sehat. Nggak apa-apa itu, karena orangnya masih hidup. Ya, secara tekstual di dalam ayat Al-Quran surah At-Taubah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang nabinya, ya, dan juga umat Islam, ya, mendoakan ampunan bagi orang yang sudah meninggal dunia, ya, yaitu pada ayat, sebentar saya lupa ayatnya, di dalam surat At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak diperbolehkan bagi Nabi Muhammad spesifik dan orang-orang yang beriman, berarti kita umatnya, an yastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik, walau kanu uli kurba, meskipun mereka itu kerabat sendiri. Kapan nggak bolehnya? Mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka annahum ashabul jahim, bahwa mereka itu adalah penduduk neraka. Jadi kalau sudah jelas mereka penduduk neraka jahim, ya, tidak boleh didoakan. Kapan itu jelas? Ya kalau sudah meninggal dalam kondisi tidak beriman, kan begitu. Karena kalau orang itu masih hidup, masih memiliki peluang mendapatkan hidayah, makanya masih boleh didoakan. Jadi kalau sudah wafat, ya nggak ada lagi karena sudah selesai kehidupannya. Salam, assalamualaikum, dia ngucapin salam kepada kita, perlukah dijawab? Nah, ini beda-beda para ulama. Ada yang mengatakan jawab aja, ada yang mengatakan jawabnya waalaikum. Tapi walaupun waalaikum artinya sama, karena waalaikumnya waalaikum apa? Mesti waalaikumnya itu ujungnya assalam. Gitu. Ya. Jadi yang seperti ini, ya, khilaf di antara para ulama. Ya. Yang pernah ada adalah Rasulullah itu diucapkan salam kepada beliau, bukan salam. Orang Yahudi itu mengucapkan kepada Nabi bukan assalamualaikum, Pak. Ya. Huruf lamnya hilang, dihilangin. Jadi bukan assalam tapi assamu. Artinya celakalah kamu. Begitu, Pak. Ya. Direkam oleh Allah dalam surah Al-Mujadilah. Assalamualaikum, kedengaran sama Aisyah. Ya. Aisyah yang balas, waalaikumsalam, bla 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 bla, panjang. Kata Rasul, wahai Aisyah, jangan begitu. Ya. Tidakkah engkau mendengar bagaimana aku menjawabnya? Rasul menjawab, waalaikum. Tapi waalaikumnya itu apa? Sesuai dengan mereka, karena mereka mengucapkan assam, maksud Rasul waalaikum juga assam sama. Tapi jawaban, cara Nabi menjawab jauh lebih halus, begitu maksudnya. Jadi kalau terkait dengan masalah salam seperti itu, ya. Kalau ragu-ragu, ya memang lebih baik tidak dijawab. Kalau saya pribadi nggak pernah jawab. Kalau ada assalamualaikum, saya nggak jawab. Ada yang pernah chat ke saya, ya, atas nama pemuda gereja gitu, pengen dialog. Assalamualaikum, dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak jawab salamnya, tapi saya jawab pesannya aja. Maunya apa gitu jawab. Itu lebih aman. Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kan ucapan yang istimewa, salam yang istimewa. Ya, assalam, salam kesejahteraan, salam keselamatan. Ya, harusnya memang tidak disampaikan kecuali hanya kepada sesama muslim. Ya, begitu. Pola. Baik, masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian
Abu Bakar mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mata Rasulullah thumma atahu min qibali ra'si fahadarafahu wa qabbala jabhatahu. Ya, dalam riwayat ini disebutkan Abu Bakar itu mencium Rasul sebanyak 3 kali. Mencium Rasul terus mengatakan wa nabiyah, kemudian mencium lagi wa sofiyah, mencium lagi wa khalilah. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah rahimakumullah, apa yang pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini menunjukkan diperbolehkan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia tanpa melakukan niyahah atau meratap. Ya, jadi 3 kalimat yang disebutkan oleh Abu Bakar tadi, wa nabiyah, wahai nabi utusan Allah, wa sofiyah, wahai manusia pilihan Allah, wa khalilah, wahai manusia kekasih Allah. Ini kan semua kebaikan Nabi. Boleh menyebutkan kebaikannya, yang harus dihindari menyebutkan keburukannya. Ya, hindari ya membuka aib orang yang meninggal dunia, apalagi jenazahnya masih di situ, lagi dimandiin, lagi dikafani, mau disolatin. Yang takziah bukannya menghibur keluarga yang ditinggal, malah ngomongin kejelekannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi dihindari. Karena takziah itu tujuannya adalah meringankan beban kesedihan yang dirasakan orang yang keluarga yang ditinggal mati. Ya. Oleh karena itu lakukan hal yang baik, mendoakan ya, atau menguatkan kesabaran, itu yang dilakukan. Bukan duduk ngobrol lagi ya. Tadi di rumah duka bercanda, ketawa, terbahak-bahak, pantas enggak? Enggak pantas kan? Ya, minimal kita ya berbicara dengan perlahan, tidak tertawa terbahak-bahak ya. Nah, seperti itu. Karena praktek-praktek di masa lalu yang buruk itu dihilangin semua oleh para ulama. Zaman dulu ya, di negeri kita ini termasuk kumpul-kumpul saya berhari-hari, begadang-begadang, isinya minum-minum, judi dan lain sebagainya. Ya, itu jelas ya malah diisi kemungkaran, naudzubillah min dzalik. Jelas malah tidak akan membawa kebaikan apapun, baik bagi keluarga yang ditinggal mati, apalagi kepada jenazah yang meninggal dunia. Ya, hendaknya banyak didoakan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, itulah juga kita melihat ya, biasanya kalau ada ulama-ulama yang meninggal dunia itu muncul tuh Pak syair-syair. Ini orang Arab kebiasaan ya, memang bikin syair-syair yang berisi puji-pujian kepada ulama yang meninggal dunia. Itu makanya diperbolehkan menyebut kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Hadis berikutnya jamaah rahimakumullah, dari Thabit dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, lamma kana al-yaumul ladzi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adha'a minha kullu syai'. Ya, ketika hari di mana Rasul pertama kali masuk ke kota Madinah, ya, maka seluruh atau segala sesuatu itu bersinar terang. Ya. Falamma kana al-yaumul ladzi mata fihi azlama minha kullu syai'. Tetapi di hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, segala sesuatu tiba-tiba terasa gelap. Ya. Wa ma nafatna aydina minat turab, dan kami belum sempat mengibaskan tangan-tangan kami dari tanah ketika menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna la fi dafnihi sallallahu alaihi wasallam hatta ankarna qulubana, sehingga kami pun mengingkari hati kami sendiri. Nah, di sini Anas bin Malik menggambarkan kepada kita ya, tentang kesedihan dan rasa sakit ya yang dialami oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal atau setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu benar-benar terjadi. Dia menggambarkan perbandingan saat Rasul pertama datang ke kota Madinah dan saat Rasul wafat. Bedanya jauh. Kata Anas, ketika Rasul pertama datang ke kota Madinah, segala sesuatu seperti bercahaya. Kita tahu bagaimana peristiwa hijrahnya Nabi. Rasul itu ditunggu sampai berhari-hari, Pak. Ya. Para sahabat di kota Madinah, sahabat Ansor ini mendengar Rasul sudah keluar dari Mekah itu hari apa gitu kan. Maka mereka sudah menghitung, ini sekian hari, 3 hari pasti nyampe. Ya. Maka setiap orang itu setiap pagi keluar rumah rame-rame, ya, terus ke sebuah tempat gitu ya, titik yang cukup jauh daripada kota Madinah untuk melihat barangkali bayangan Rasul sudah kelihatan.
Ya, itu sampai 3 hari, Pak. Nanti kalau sampai siang panas sudah terik, ternyata nggak kelihatan juga, mereka pulang. Besoknya begitu lagi. Ya, terus begitu. Ya, dan ketika benar Rasul kemudian datang, disampaikan Rasul telah tiba, Rasul telah tiba, maka semua orang keluar, Pak. Ada yang ngelihat dari atap rumahnya, ada yang sampai naik pohon, ada yang macam-macam datang menghampiri Rasulullah SAW. Kelihatan wajah-wajah orang itu sangat bahagia ketika Rasulullah tiba di kota Madinah. Itulah yang digambarkan Anas, dan Anas termasuk yang menyaksikan ya, saat-saat pertama Rasul datang ke kota Madinah. Ya, itulah kemudian kenapa Madinah ya, yang dulu namanya Yathrib, namanya berubah menjadi Madinatun Nabi. Madinatun Nabi artinya kotanya Nabi. Supaya ringkas, kalimat nabinya dibuang, ditambahi alif lam di depan, makanya Al-Madinah. Kalimat Al-Madinah, huruf alif lamnya itu menunjukkan bahwa ada kalimat nabi di belakang, Madinatun Nabi. Kemudian disebut gelarnya Al-Munawwarah, dari kalimat nur, cahaya. Madinah Al-Munawwarah artinya kota yang diterangi dengan cahaya kenabian. Tetapi ketika hari di mana Rasulullah SAW wafat, semua orang bersedih, kaget, ya, shock, ya, dan bingung mau ngapain. Ya, macam-macam keterangan menyebutkan ada yang sampai nggak bisa bangun berdiri, ada yang pingsan, ada yang nangis, ada yang nggak percaya. Nggak percaya itu karena mosok sih Nabi itu meninggal, seperti Umar yang sudah pernah kita sampaikan. Ya. Dan mereka itu hampir saja tidak sadar dengan kondisi itu sampai Abu Bakar memastikan dan berpidato di hadapan mereka seperti yang sudah pernah kita sampaikan. Ya, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Tapi barang siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad, fa innahu hayyun la yamut, maka Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Lalu dia membaca ayat Al-Quran yang sudah pernah kita sampaikan. Wa ma Muhammadun illar rasul qad khalat min qablihir rusul. Muhammad tidak lain hanya seorang utusan yang sebagaimana sudah pernah ada utusan-utusan Allah sebelum beliau. Afa imma ta'u qutilan qalaqtum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Apakah jika Muhammad itu meninggal atau terbunuh, apakah kalian akan balik murtad lagi? Kalau itu yang terjadi, kalian menjadi orang-orang yang merugi. Nah, seperti itu disampaikan. Nah, juga disebutkan saking begitu gelapnya, gambaran gelapnya Anas ini bagaimana? Ya, fadzahaba dzalikan nur bimauti, hilanglah cahaya itu dengan kematian Rasulullah. Penduduk Madinah sangat bersedih dengan kematian beliau sampai suara tangisan itu begitu berisik. Abu Dzu'aib Al-Hudzali menggambarkan ketika aku datang di kota Madinah, penduduknya sedang menangis ya, seperti suara orang-orang yang haji sedang melantunkan kalimat talbiyah. Gimana tuh, Pak? Orang haji labbaik Allahumma labbaik, itu tangisan itu mirip-mirip begitu. Karena satu kota itu meninggal dunia. Satu kota yang menangis atas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia kemudian kaget, kata Abu Dzu'aib, saya kaget, maka saya bertanya, ada apa? Maka mereka menjawab, qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah wafat. Adapun kalimat disampaikan Anas, wa ma nafatna aidina minat turab, tangan kami belum bersih, belum sempat kami bersihkan dari tanah saat kami menguburkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ankarna qulubana, kami sudah merasakan hati kami ini benar-benar merasakan kehilangan yang amat sangat. Kenapa? Karena mereka akan mengetahui hari setelah itu ya, adalah hari-hari yang kosong, tidak akan ada lagi siraman rohani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selama ini melembutkan hati, ya, menenangkan pikiran, itu nggak akan ada lagi. Ya. Sehingga mereka mengkhawatirkan adanya sesuatu di dalam diri mereka. Bukan berarti kemudian sahabat-sahabat murtad, oh tidak. Yang di Madinah itu konsisten keislamannya. Yang di Mekah juga demikian.
Adapun yang murtad itu yang berada di luar kota Mekah dan Madinah, Pak. Banyak sekali yang murtad. Minimalnya kalau tidak murtad, tidak mau membayar zakat. Itu yang terjadi. Nah, baik, masyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian di antara faedah yang kita dapati dari hadis ini adalah wadafnus sahabati lahu min dalaili mautihi, bahwa dikuburnya jenazah Rasulullah SAW oleh para sahabat merupakan bukti Rasul benar-benar telah wafat. Dan kematian beliau adalah kematian yang sebenarnya, yaitu kematian dari alam kehidupan dunia, tetapi beliau tetap hidup di dalam kuburnya dengan kehidupan di alam barzakh yang sama sekali berbeda dengan kehidupan alam dunia. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca sholawat dan salam untukku, maka sholawat dan salamnya itu disampaikan Allah kepadaku. Jadi kalau hari ini kita membaca Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, maka ucapan kita ini sampai ke Rasul, Pak. Dan Rasul pun menjawabnya. Itulah mengapa membaca sholawat itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, keutamaan yang sangat besar. Karenanya Rasul mengatakan, janganlah kalian lemah, nggak mampu untuk membaca sholawat minimal 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, Pak. Minimal itu. Syukur-syukur sehari bisa 100. Dari mana angka 100? 100 itu para ulama yang mengatakan zikir mutlak. Zikir mutlak itu artinya zikir yang tidak terikat dengan waktu, kapanpun. Dan zikir itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Kalau tadi yang Rasul sampaikan 10 kali salawat di pagi hari, 10 kali di sore, itu muqayyad, Rasul ikat dengan waktu, pagi, sore. Jadi para ulama mengatakan juga ada zikir mutlak. Ya, di luar zikir-zikir itu ada mutlak, artinya kapanpun boleh kita membaca zikir, termasuk zikir adalah sholawat. Dalilnya adalah surah Ali Imran. Ya, ulul albab diantara sifatnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, orang ulul albab itu mau dia berdiri, mau dia duduk, mau dia berbaring, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian lidza sumiyat al-Madinatu al-Munawwarah, kita jelaskan. Karena itu disebut dengan Madinah al-Munawwarah. Yang berikutnya jamaah rahimakumullah, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, tuwfiya Rasulullah yaumal itsnain. Rasul wafat pada hari Senin. Dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dia mengatakan qubida Rasulullah yaumal itsnaini famakatha dzalikal yaum wa lailatal tsulatsa. Rasul wafat pada hari Senin, lalu jenazahnya tetap sampai dengan malam Selasa. Wa dufina minal laili, lalu dikuburkan di malam harinya. Wa qala ghairuhu yusma' sautul masahi min akhiril lail. Di malam itu terdengar suara apa? Cangkul sama skop tuh untuk menggali kuburan di akhir malam. Dari Abu Salamah Abdurrahman bin Auf, dia mengatakan tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini wa dufina yaumal tsulatsa. Rasul wafat hari Senin dan dimakamkannya hari Selasa. Ya, jadi kalau kita gabungkan, kemarin Rasul itu wafatnya Senin waktu duha, kira-kira di atas jam 10-an. Itu jenazahnya sampai malam Selasa, sampai Selasa malam. Di malam Rebu. Ya, masa penguburannya. Walaupun ini juga waktu penguburannya itu sebagian ulama berbeda-beda, Pak. Ada yang bilang malam ini, malam kenapa? Ya mungkin bisa kita bayangkan kondisi goncangnya umat Islam di masa itu. Ya. Ibnu Rajab mengatakan wafatnya Rasulullah SAW adalah pada hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Ini disepakati, hari Senin bulannya Rabiul Awal. Adapun tanggal kematiannya, wafatnya beliau, ini yang berbeda-beda. Ada yang bilang di awal Rabiul Awal, ada yang bilang 2 Rabiul Awal, ada yang bilang 12, ada yang 13, ada yang 15. Tetapi yang masyhur di kalangan para ulama menyebutkan 12 Rabiul Awal. Ya. Juga disebutkan oleh sebagian ahli ilmi bahwa penguburan Rasulullah SAW itu terlambat.
Kenapa? Liyatamakkan annasu minas shalah alaihi, supaya orang-orang itu bisa menyolatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang satu kota, Pak. Ya. Di mana Rasul disolati? Di dalam rumahnya Aisyah. Kita tahu Rasul itu nggak punya rumah, yang ada hujrah, bilik. Ya. Sehingga nggak muat banyak orang. Ngantri bergelombang-gelombang, setiap masuk orang menyolati keluar, selesai masuk lagi, begitu terus. Ya, mau dia laki-laki dewasa, anak-anak, perempuan. Ada yang menyebutkan ini gantian, laki-laki dulu, baru anak-anak, baru perempuan, begitu prosesnya. Ya, sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi di antara alasan kenapa Rasulullah jenazahnya terlambat dimakamkan, karena supaya orang-orang itu bisa menyolatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, ma'alimna bi dafni Rasulillah hatta sami'tu sautal masahi min akhiril laili lailatul arbi'ah. Kata Aisyah, kami tidak mengetahui proses pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga aku mendengar suara tadi cangkul di akhir malam pada malam Rabu. Jadi kalau meninggalnya Senin, Selasa malamnya. Adapun proses pemandian dan juga mengkafani jenazah Rasulullah SAW itu terjadi pada hari Selasanya, dan para sahabat diceritakan tidak sanggup membuka pakaian Rasulullah, Pak. Tidak tega, Pak, kalau harus melihat aurat Rasulullah SAW, maka beliau dimandikan dalam kondisi begitu. Ya, setelah itu kemudian ya dikafaninya dengan pakaiannya, pakaian yang dipakai itu, lalu kemudian dikuburkan. Fahuwa yub'atsu yaumal qiyamah, kelak beliau akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi tertutup auratnya dan menggunakan pakaian tersebut. Ya. Adapun waktu penguburannya tadi kita sampaikan, ada yang mengatakan malam Selasa, ada yang mengatakan malam Rabu, ya, tapi Ibnu Katsir mengatakan yang masyhur di kalangan jumhur beliau wafat hari Senin dan dimakamkan malam Rabunya. Ya. Baik, di antara alasan lain mengapa Rasulullah terlambat dimakamkan, masyarul muslimin, tadi kita sampaikan saat Rasul wafat, orang-orang itu goncang luar biasa dan mereka belum pernah punya pengalaman ditinggal mati seorang nabi. Baru itu sekali-kalinya, karena nabinya yang diutus dari Arab ya cuma satu, Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga mereka benar-benar goncang. Ada yang disebutkan tadi itu, ada yang kemudian sampai pingsan, ada yang tidak bisa ngomong, tidak bisa bangkit dan seterusnya. Ya. Apalagi kemudian di luar sana mulai ada isu-isu kemurtadan dan lain sebagainya. Karena itu para sahabat yang senior-senior ini ya mulai berbisik-bisik tentang siapa pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin umat ini. Di kalangan sahabat Ansor, mereka sudah hampir membaiat salah satu sahabat senior, ya, saya lupa namanya, mungkin Sa'ad bin Ubadah kalau tidak salah, ya. Tapi kemudian Umar mendatanginya. Ya, setelah berdialog dalam waktu yang cukup panjang, maka Umar yang kemudian, tadinya Umar yang mau diangkat, mau dibaiat oleh Abu Bakar, tapi Umar menolak dan dia mengatakan, tidak ada satupun di antara kita ini yang memiliki kemuliaan seperti yang dimiliki Abu Bakar, karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah, thaniyatnaini idhuma fil ghar, ada dua orang yang berdua-dua di dalam gua, Allah yang ketiga. Ya, idh yaqulu li sahibihi, salah satunya berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Siapa itu? Rasulullah dan Abu Bakar. Ini menunjukkan kemuliaan Abu Bakar ya di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul memilihnya sebagai teman hijrahnya dan Allah pun memujinya dalam Al-Quran. Apalagi kemudian ya ditambah lagi dengan riwayat yang disebutkan oleh Abu Bakar, saya mendengar Rasul mengatakan al-imamatu min Quraisyin, pemimpin harus dari Quraisy. Ya. Maka dengan demikian Ansor lewat dari Quraisy. Nah, siapanya itu tadi? Di samping itu juga isyarat yang diberikan Nabi,
bahwa Rasul ketika sakit keras tidak bisa memimpin sholat, yang beliau minta adalah Abu Bakar. Ya, Rasul Pak diceritakan ya, saat sakit keras ya, beliau nggak bisa sholat, beliau nanya, sholat udah masuk belum waktunya? Sudah. Kalau begitu perintahkan Bilal untuk azan dan perintahkan Abu Bakar untuk sholat menjadi imam. Lalu Rasul pingsan. Ketika beliau bangun nanya lagi, sudah waktunya sholat? Sudah. Tolong perintahkan Bilal azan dan Abu Bakar sebagai imam. Pingsan lagi sampai 3 kali. Setelah beliau bangun, Aisyah mengatakan, ya Rasul, ayahku Abu Bakar adalah seseorang yang hatinya sangat sensitif. Ya, kalau engkau suruh beliau jadi imam ini, mesti dia nangis, nggak kuat. Ya. Rasul mengatakan, kamu sama kayak bapakmu. Ya. Tapi Rasul memang tidak mau yang lain, Abu Bakar yang jadi pemimpin sholat. Ya. Sehingga di hari itu ketika Abu Bakar sedang memimpin sholat, tiba-tiba Rasul muncul. Badannya sehat muncul. Abu Bakar melihat, hampir aja Abu Bakar tuh mundur. Karena Rasul tuh pengen ikut sholat. Maka Rasul kemudian minta, siapa orang yang bisa memapahku? Disebutkan yang memapah diantaranya Barirah, seorang budak perempuan milik Aisyah. Ada yang kemudian siapa lagi? Ada kemudian Abbas, ada Ali bin Abi Thalib, bergantian beliau sholatnya dipapah. Saat itu Abu Bakar pengen mundur supaya Rasul maju menjadi imam, tapi Rasul memberikan isyarat supaya Abu Bakar tetap pada posisinya. Ya. Sampai kemudian hari berikutnya lah kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya. Baik, masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Itu ya beberapa hadis yang menjelaskan tentang kematian Rasulullah SAW, dan juga di antara hadis mungkin yang terakhir yang saya sampaikan dari Anas bin Malik, lamma wajada Rasulullah min kurabil mauti ma wajada qalat Fatimah wa kuraba. Kata Anas, ketika Rasul mendapati sakitnya menjelang kematian, maka putrinya yaitu Fatimah mengatakan, wa kuraba, betapa beratnya penderitaanmu ya wahai ayah. Maka Rasul mengatakan, la kuraba ala abika ba'dal yaumna, setelah hari ini bapakmu tidak akan menderita lagi. Innahu qad hadara min abika ma laysa bitarikin minhu ahadan al-muwafa yaumal qiyamah. Ya. Sedih Fatimah. Ya. Tapi setelah itu dia tersenyum. Kenapa? Karena rupanya ayahnya mengatakan, dan orang yang pertama kali menyusulku di antara keluargaku adalah engkau. Kasih tahu Pak, berapa lama jarak antara kematian Fatimah dengan kematian Rasulullah? Tidak kurang dari 2 bulan saja.